karena banyak juga dai dan ulama kita ini memang hidupnya dari situ, mengajar Al-Quran, dia tentukan tarifnya. Itu normal-normal saja karena orang tahu transportnya dia, tahu kebutuhan dia. Waktu itu mungkin kalau dia pakai bekerja dia bisa dapatkan income buat keluarganya. Seakan-akan ustadz itu atau kiai atau ulama ini nggak boleh ambil sesuatu dari ceramah mereka. Lalu mereka hidup dari mana? Karena stigma tentang kok ilmu agama kok dijual, kok nggak ikhlas, itu Ustaz. Kita masih di suasana Ramadan, buka puasa, dan lain sebagainya. Biasanya kalau menuju buka puasa, ada yang istilahnya siraman rohani, pengajian, apa segala macamnya. Cuma yang jadi masalah adalah di belakangan ini, yang baru-baru aja viral mungkin, yaitu terkait, kok kajian berbayar? Gimana nih? Apakah nggak ikhlas gitu ustadznya? Bahkan digoreng sana, goreng sini, apa segala macamnya gitu kan. Wah, diperdagangkan, diperjualbelikan, padahal ilmu itu harus dijaga muruahnya. Nah, tema kita seru kali ini, seputar apakah seorang dai atau tokoh agama yang membuka pengajiannya, bisa dibilang lah ya, mau itu acara keluarga, temanya segala macam berbayar, itu adalah haram hukumnya. Nanti akan kita bahas bersama guru kita Ustadz Khalid Basalamah, semoga Allah jaga beliau. Tapi sebelumnya saya akan nyapa dulu teman-teman yang ada di studio dan juga yang ada di Zoom. Ada juga di Zoom ya? Nanti bisa tanya jawab juga lewat online nih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ini kita lanjut lagi di Takjil, kolaborasi kasih solusi dengan Ghazwah Academy. Menariknya di sini adalah gimana caranya pengusaha muslim atau mungkin kita semua ini konten kreator untuk dapetin cuan yang sebanyak-banyaknya tapi tanpa pelanggaran syariat. Tapi sebelumnya saya sapa dulu Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik sehat. Hayakallahu barakallahu fikum. Tema kita kali ini menarik nih Ustadz. Ilmu agama berbayar. Solusi biar dakwah jalan atau malah bikin akses makin mahal jadi susah dijangkau. Niatnya ingin kita memuliakan guru-guru kita atau mungkin ustadz-ustadz kita di sana gitu kan, harus kita hargai. Emangnya ustadz nggak butuh makan, emang kita doang nih pengusaha nih ingin cari profit doang. Ustadz juga butuh profit, simpelnya begitu. Nah, sebenarnya itu hukumnya bagaimana Ustadz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita harus bagi jadi beberapa bagian bahasan gitu. Yang pertama sekali dulu, memang dalam menuntut ilmu itu butuh biaya. Iya. Tidak ada orang menuntut ilmu itu tidak butuh biaya. Oke. Makanya sebagian salaf mengatakan, tidak akan mendapat ilmu maksimal orang yang tidak siap bangkrut. Secara materi. Dan disebutkan bahwasanya Imam Malik rahimahullah terus membiayai pendidikan beliau lah. Masa dulu walaupun belum formal kayak kita sekarang. Sampai beliau menjual kayu atap rumahnya. Gitu ya. Dan cukup banyak kisah-kisah para salafus saleh dulu di mana mereka jalan dengan perjalanan jauh, membiayai dirinya. Ada yang menghadiahkan kepada gurunya hadiah supaya bisa diterima jadi murid. Dan berbagai macam hal yang dilakukan. Jadi sebenarnya dalam menuntut ilmu memang butuh biaya. Ya, sebenarnya formal dan tidak formal sih. Formal kayak kita sekarang mungkin sekolah formal SD, SMP, SMA, universitas sampai jenjang S3-nya lah. Dengan yang non formal, misalnya orang transportasinya menuju ke pengajian, ya kan gitu. Atau mungkin sekarang berkembang ada banyak pengusaha kayak kita buat kelas Ghazwah Academy kan. Iya. Memang itu khusus untuk pengusaha-pengusaha dan supaya pengusaha ini mau juga belajar agama memang harus di level mereka. Level mereka itu mungkin menyewa hotel, ballroom di hotel, terus kemudian kita adakan acara khusus bicara tentang masalah bisnis dalam Islam misalnya. Atau memang acara keluarga, kayak kami buat family camp itu memang berbayar. Karena setiap keluarga-keluarga muslim ini biasanya hasil survei kami di lapangan itu, mereka rekreasi keluarga di weekend. Dan di Jakarta saja itu hampir hotel-hotel yang Bintang 5 itu habis terjual kamarnya dan rata-rata yang datang itu yang saya bawa itu adalah orang-orang dari Jakarta sendiri. Karena mereka mengubah suasana. Sekarang berarti memang mereka sudah siap mengeluarkan biaya itu untuk tamasya. Kenapa kita nggak buatin rekreasi keluarga sekaligus belajar? Maka kita buatin manajemen rumah tangga Islami misalnya. Dan beberapa asatidz kita juga buat begitu kan, daurah keluarga biasa dikatakan. Nah ini memang berbayar karena bayar hotel, bayar fasilitas gitu ya. Dan kurang lebih hampir sama dengan kalau mereka rekreasi keluarga. Bahkan kadang-kadang mungkin masih lebih murah dibandingkan mereka habiskan hanya dengan keluarga dengan berbagai macam program rekreasinya lah. Jadi memang satu sisi kita melihat ilmu agama itu memang butuh biaya kalau kita belajar.
Karena kita harus mendatangi, sebagaimana disebutkan dalam sebuah athar, ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi gitu. Jadi dia bukan mendatangi seseorang, tapi memang harus didatangin. Kita keluar, kita mencari. Imam Ahmad itu 1 bulan datang ke ujungnya Irak hanya untuk mempelajari sebuah hadis misalnya. Imam Syafi'i itu belasan tahun atau puluhan tahun keliling muka bumi ini di sekitar negeri Syam, Yaman, ini untuk belajar. Pernah sampai di Afrika, di Mesir, dan itu menghabiskan banyak biaya gitu kan. Dan cukup banyak orang-orang yang seperti ini. Jadi sebenarnya apakah boleh kita keluarkan biaya dari kita? Boleh. Boleh nggak seseorang mengadakan pendidikan dan dia berbayar seperti formal misalnya atau non formal? Formal sama non formal kan bedanya cuma beda tempat tapi sama-sama belajar kan. Misalnya pengajian sama belajar Al-Quran misalnya di TPA berbayar, pesantren belajar agama berbayar gitu kan. Atau universitas yang atau Islamic boarding school atau universitasnya yang memang Islamic University misalnya, orang kan berbayar semuanya. Nah berbayar ini memang karena ada jasa yang ditemukan kan, ada fasilitas, listrik, air dan segala macam, itu fasilitas itu sangat normal. Jadi dari apa yang kami sampaikan tadi sebenarnya saya pribadi melihat tidak ada masalah dengan hal-hal yang berbayar itu. Ya karena memang itu diperlukan gitu ya. Nah, kadang-kadang juga berbayar itu dibutuhkan untuk karena daurahnya cukup panjang, jadi butuh konsumsi, mungkin cuma sehari dari pagi sampai malam. Maka jemaah supaya tidak keluar kemana-mana butuh konsumsi. Ya kalau ada donaturnya, kalau tidak ada donaturnya dari mana? Kan gitu. Jadi memang jemaah diberikan berbayar dan itu masuk akal. Harga makan, harga sebagian mungkin perlengkapan kayak notebooknya atau apa yang dikasih itu sangat normal. Kalau sampai sebatas ini sih semuanya nggak ada masalah. Kalau saya melihat pribadi itu nggak ada masalah. Oke. Cuman memang yang butuh jadi fokusan dalam bahasan itu, kalau seandainya ada orang diundang gitu ya, kemudian dia tidak mau isi kajian kecuali dibayar sekian. Nah, itu mungkin yang sedikit ada sorotan. Gitu red card gitu? Hah? Ada red cardnya? Ada. Ya, ada penentuan angka. Iya. Misalnya saya tidak mau datang kecuali saya dibayar sekian puluh juta. Nah, contohnya misalnya. Nah itu mungkin yang butuh jadi bahan sorotan. Karena memang ya dia berdakwah aja dengan Allah. Tapi apakah boleh dia menerima imbalan? Boleh. Seperti sekarang amplop-amplop ceramah semuanya halal saja. Kalau dikasih misalnya dari masjid, dari majelis taklim, dari ketua atau apa yang undang yang punya hajat, itu normal-normal saja memberikan. Nah cuma sorotannya di satu sisi. Dari semua bahasan panjang tadi ini, satu sisi. Yaitu kalau dia misalnya, saya mau datang kalau kamu kasih bayar saya sekian. Bukan tarif. Atau kalau misalnya ini kajian saya 1 jam ya. Kalau sudah 2 jam maka harus bertambah sekian. Ya, itu mungkin di alam dakwah ini dipandang khawatir mengganggu keikhlasannya. Tapi saya melihat ada orang kadang-kadang tidak adil dalam poin seperti ini. Karena di formal, misalnya di Islamic boarding school, di Islamic University, apalagi kalau kita bicara umum kayak kedokteran dan yang lainnya, memang itu menuntut ilmu mahal sekali. Mereka bayar segala macam gitu ya. Dan itu penentuan kalau Anda masuk, biaya pendaftarnya misalnya di sekolah Islamic Boarding School 30 juta, 60 juta. Terus kemudian biaya SPP-nya 4 juta, 3 juta per bulan. Itu yang mau silakan, yang tidak mau ya nggak usah. Tapi itu nggak disorotin gitu ya. Nah pertanyaan sederhana, kenapa pengajian disorotin? Gitu kan. Sementara ini cuma formal, beda status formal yang resmi mendapat ijazah segala macam, dan ini adalah non formal istilahnya kalau di pengajian. Sebenarnya hampir sama kan. Tetapi memang ada baiknya sebagai adab dalam bab adab dan tata krama, seorang dai kalau kajian di masjid, kajian di majelis ilmu, dia tidak menentukan tarif itu. Dia tidak menentukan tarif dalam arti kata dia mengatakan misalnya saya mau datang kajian kalau saya dibayar sekian misalnya. Kalau dia memberikan masukan atau misalnya orang panitia mengatakan Ustadz, biasanya kalau kajian di berapa saya harus siapkan. Kalau dia bilang misalnya, oh biasa di kajian-kajian saya yang lain itu begini dan begitu. Itu normal-normal saja. Kecuali kalau yang tadi disorotin itu adalah substansial kecil. Dia mengatakan misalnya, pokoknya kalau saya mau undang saya harus bayar sekian, kalau tidak saya nggak datang. Atau kalau ini 1 jam ya, kalau tambah berapa menit aja harus ditambah bayaran saya. Nah ini nanti dikhawatirkan mengganggu keikhlasan dalam ceramah. Gitu. Ya, karena banyak juga dai dan ulama kita ini memang hidupnya dari situ, mengajar Al-Quran, ya di sana sini dia privat misalnya Al-Quran, dia tentukan tarifnya. Saya mungkin butuh per jamnya 350 ribu, 250 ribu, 500 ribu per jam. Itu normal-normal saja karena orang tahu transportnya dia, tahu kebutuhan dia. Waktu itu mungkin kalau dia pakai bekerja dia bisa dapatkan income buat keluarganya.
Semua itu adalah hal-hal normal. Jadi kita nggak perlu terlalu sensitif seakan-akan ustadz itu atau kiai atau ulama ini nggak boleh ambil sesuatu dari ceramah mereka. Lalu mereka hidup dari mana? Sementara mungkin kita masih punya pekerjaan lain, mereka ada yang tidak punya pekerjaan lain. Mereka betul mengajar dari pagi sampai malam. Jadi sebenarnya mendapatkan income dari situ boleh-boleh saja. Cuman memang yang tadi satu secara substansial, misalnya dia patenkan, saya akan datang kalau saya dikasih sekian. Kalau tidak, saya tidak akan datang. Atau kalau lebih sedikit jamnya, saya harus ditambah bayar sekian. Mungkin ini ada sorotannya, tapi tidak bisa juga kita katakan itu haram. Ya. Karena itu hak orang. Sama dengan saya ngajar di universitas misalnya, saya bergelar misalnya S1 di bidang tertentu, atau S2, atau S3 misalnya. Kemudian dinegosiasi sama universitas misalnya, kira-kira kalau dikasih gaji atau PL itu berapa per bulan? Oh kalau saya sih dapat di kampus Durian saya ngajar 10 juta misalnya. Oke, jadi di sini ya, saya berharap saya dikasih 12 juta. Apakah itu salah? Sesuatu yang normal, semua dosen bisa negosiasi seperti itu kan? Apakah hanya ilmu agama saja yang disorotin? Sementara ilmu-ilmu lain tidak disorotin, harusnya sama rata, sama-sama memberikan manfaat kan gitu. Oke. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. Gini Ustadz, tadi Ustadz mengatakan mengenai biaya. Memangnya hotel nggak ada bayar sewanya? Memangnya makanan nggak dibeli? Ya, dan seterusnya. Nah ini harus clear dulu, apakah memang hanya untuk mengcover cost atau biaya produksi saat itu? Artinya berarti nggak boleh ambil untung? Atau seperti apa? Dan margin boleh ada nggak? Kembalikan terkhusus untuk ustadznya atau mungkin dai-nya? Kembalikan aja ke kampus. Oke. Kembalikan aja ke sekolah formal. Sekarang apakah kampus yang memberikan, kita kerucutkan pendidikan agama aja misalnya, Islamic University atau Islamic Boarding School. Boleh nggak secara hukum mereka menentukan harga pendaftaran ataupun SPP bulanan, itu sudah include marginnya. Boleh saja. Oh ya boleh kalau di Nah, kampus. itu bedanya apa gitu? Bedanya cuma ini lembaganya berbeda. Gitu Cuma karena di masjid kali Ustaz. Masa masjid etikanya? Kalau kajian yang soroti untuk di masjid Ustaz. Oke, kalau gitu saya balik bertanya, apakah ustadz-ustadz yang datang ke pengajian masjid tidak bisa dikasih uang? Oh ya bisa ya. Lah ya, terus gimana? Terus mereka hidup dari mana? Kalau yang memang kerjanya cuma itu saja. Kesian nanti ada yang datang ngajar Al-Quran, ada yang ngajar tafsir, ada yang ngajar hadits, ada yang mengajar akidah. Kalau pemerintah mengambil alih, semua tenaga pengajar agama akan dibayar dari pemerintah. It's okay, ada gajinya. Sekarang kan tidak ada gaji. Mereka dapat dari mana? Berarti boleh ngambil yang hanya kemampuannya di bawah rata-rata. Kalau misalnya udah kaya raya, tetap bisa ambil kah atau? Itu sama, kita kembali lagi. Dosen dan profesor yang sudah kaya, perlu ambil atau nggak usah? Bisa ambil juga sih. Clear, selesai. Harusnya sesederhana itu harusnya kan. Ya, cuman yang saya tidak setuju, kenapa kalau ustadz atau kiai itu dai ini toh disorotin? Kenapa harus disorotin? Apa masalahnya? Karena menyebarkan ilmu agama, masa berbayar? Harus ikhlas. Kalau begitu berarti pesantren juga sama. Islamic University juga sama. Dosen-dosen nggak boleh terima semuanya. Iya, kita masukin anak kita ke pesantren bayar tapi rido-rido aja ya. Nah, iya. Iya, oke. Kan gimana sih? Kan ini cuma beda tempat. Ya kan? Berarti kalau mereka ini beliau-beliau yang ngajar di pesantren atau Islamic University boleh terima gaji, kalau di pengajian mereka tidak. Ini dari mana ini? Maksudnya peraturan dari mana itu? Pemikiran dari mana munculnya syubhat ini gitu kan? Orang bisa saja menerima. Kalau dia dikasih atau dia bisa ditanya transportnya berapa Ustaz? Ya mungkin kalau kebutuhan saya misal, kami pernah undang beberapa Ustaz, memang kami tanya apa sebab takut nanti keliru. Kira-kira transport datang berapa? Beliau mau pesawat kah, kereta kah? Ada yang mengatakan, oh saya naik pesawat karena saya memang nggak bisa lama duduk di kereta, mungkin bisa belasan jam, tapi pesawat cuma 1 jam atau 2 jam. Oke, kita hitung ini pesawatnya berapa. Kadang-kadang juga ada ustadz mungkin dia memang terbiasa, bukan karena ekonominya bagus, dia terbiasa dengan bisnis kelas. Kita tidak apa-apa kalau kita punya kemampuan, kenapa bukan kita yang sedekah kepada para ulama-ulama kita? Kenapa justru ulamanya yang disorotin, seakan-akan, oh kalau ngajar nggak boleh dapat apa-apa. Kok enak bener gitu dia memberikan ilmunya, dia meluangkan waktunya, baru kita tidak menilai, kenapa? Kan gitu. Oke, Masya Allah. Mungkin apakah ada satu kisah Ustadz? Kayak misalnya gambaran bahwa terserah di zaman salaf atau mungkin di zaman tabiin, ya memang ada pengusaha kaya rayanya memang support dakwah saat itu. Ada kisahnya Ustadz? Biar kita ada gambaran bahwa kalau udah cerita ke mungkin dalil atau sirah apa segala macam kan akhirnya memantapkan kita bahwa sebenarnya di semua sisi ada. Apakah ada para muhsinin atau donatur yang membiayai para ulama, membiayai para penuntut ilmu? Ada. Dimulai dari Nabi SAW. Nabi sendiri menyiapkan di belakang rumah beliau namanya Suffa, bisa menampung 300 orang penuntut ilmu.
Oh. Itu dibiayai oleh Nabi SAW. Nabi jadi donaturnya. Makannya Nabi atur, tempat tinggalnya Nabi atur. Mereka yang penting belajar aja. Kan berarti ada seperti semi pesantren kalau kita sekarang kan. Iya, iya, iya. Tapi karena di dona, kalau ada orang pemilik pesantren, dia punya kemampuan, dia mau dapat pahala, semua santri di free kan, itu hak dia. Silakan saja. Dia nggak bayar juga gaji-gaji gurunya ya, silakan saja. Itu boleh-boleh saja gitu kan. Tapi kalau misalnya dia tidak punya kemampuan, tapi dia tahu di daerah itu butuh pesantren, butuh sekolah agama, butuh pendidikan tahfidz Quran. Nah dia juga akan menarik guru-guru terbaik. Ini kan harus dibayar mereka. Nggak mungkin tidak transportnya, uang sakunya itu normal sekali untuk mereka makan. Kalau tidak kita sulit untuk mendapatkan guru-guru yang terbaik gitu kan. Ya, sekarang kita bicara artis misalnya. Kalau mana yang lebih banyak mengundang masyarakat di saat datangkan artis biasa atau artis yang terkenal? Terkenal. Itu normal, manusiawi banget gitu. Ya sama, memanggil ustadz yang biasa dengan ustadz yang terkenal pasti beda. Beda juga tarifnya. Itu normal-normal aja gitu, manusiawi gitu. Ya, apa yang salah di situ? Saya nggak tahu sisi mananya yang dianggap salah. Karena stigma tentang kok ilmu agama kok dijual, kok nggak ikhlas, itu Ustaz. Yang paling pantas seseorang mengeluarkan uang justru untuk agamanya. Benar nggak? Ini nih. Kenapa dia lebih dahulukan dunianya? Kalau dia makan di restoran yang bintang 5 oke. Tapi kalau dia masuk di kajian dia berat untuk memasukkan uang di kotak amal. Atau mungkin cuma makan oke 200.000 per satu porsi. Tapi kalau kotak amal cuma 5.000, 10.000. Kok untuk Allah ini dia menyumbang gitu kan? Di jalan Allah untuk agama. Kok malah dia perhitungan. Yang ini malah dia tidak perhitungan. Gimana itu? Iya, kayak waktu di Gazo Academy kan kita dapat makan tuh. Ya kan standar hotel Hyatt Park Hyatt itu Park kan. Hyatt, ya. Ya mungkin hitungannya mungkin ratusan ribu, tapi giliran di luar itu kita makan mungkin sama teman-teman nongkrong sekali makan 1 juta, itu aja udah jomplang banget. Betul. Masya Allah. Siap, nanti kita lanjut lagi nih Ustaz, menarik. Ada yang di studio ingin bertanya? Atau mungkin kita ke Zoom dulu? Zoom dulu aja ya? Oke, nanti dipersiapkan silakan teman-teman yang mau bertanya di studio secara live. Di Zoom ada bertanya namanya Aldo, bolehkah atau boleh nggak seorang ustadz memperlihatkan kekayaan atau harus terlihat sederhana dan hidupnya pas-pasan? Nah, ini luar biasanya adalah bahwa seakan-akan seorang dai atau ustadz atau tokoh agama tuh kayaknya cuma boleh hidupnya jadi marbot kali mungkin. Kalau bisa, kalau perlu begitu tuh mungkin. Karena stigmanya kayaknya kesannya nggak boleh naik mobil mewah apa segala macamnya. Nah, itu seperti apa? Kita bicara flexing atau bicara masalah ustadz itu boleh nggak nikmatin dunianya. Beda. Oke. Kalau ustadz datang, dia tampil dengan mobil Ferrari-nya, dengan mobil Lamborghini, segala macam, dan dia pamer di medsosnya, ini jadi tanda tanya juga untuk apa, gitu kan? Dia harus kan jadi suri toladan buat orang, kalau dia nggak perlu pamer gitu. Dia pakai, dia nikmati, oke, gitu kan? Karena memang ada saja pasti orang yang menyorotin dengan negatif itu ya. Kecuali memang misal dia tampil di media, kami pernah buat konten kan yang di Dubai itu masalah pakai mobil Ferrari. Karena memang ini pada saat itu ingin memotivasi jemaah atau kaum muslimin bahwasanya kita boleh loh menjadi muslim yang kaya. Kita boleh nikmatin selama itu kebutuhan dan bukan keinginan saja. Karena kebutuhan boleh saja. Kita disuruh nikmatin halalan thayyibah. Bukan cuma makanan minuman, pakaian, transportasi, rumah yang dibolehkan dan juga yang berkualitas. Itu normal-normal saja. Tetapi kalau seseorang misalnya dia beli untuk mengkoleksi mobil sekian banyak sementara dia seorang ahli agama, gitu kan? Yang semestinya mungkin dia pakai kebutuhan satu mobil, dia istrinya satu, misalnya anaknya satu, oke 3 maksimal. Tapi dia mungkin koleksi mobil-mobil mewahnya 20, 30 itu kan sayang banget. Harusnya kan dia bisa menjadikannya sebagai sisanya itu masjid, pesantren, jadi contoh buat masyarakat. Itu normal-normal saja. Maksudnya seperti itulah seharusnya. Kalau flexing, tapi kalau memang dia cuma menikmati saja itu boleh-boleh. Ukurannya apa Ustaz? Nabi SAW itu memiliki kuda terbaik di Jazirah Arab. Kuda paling mahal sekarang kan kuda Arab ya namanya. Itu miliaran untuk yang lomba kuda kan. Itu Nabi SAW memiliki kuda-kuda Arab kan bersama dengan para sahabat. Itu masih keukur bahwa itu menikmati dunia tapi tanpa berlebih-lebihan? Tentu saja. Oke. Nabi SAW memiliki beberapa ekor unta, beberapa ekor kuda. Beliau memiliki beberapa pedang dengan nama-nama masing-masing. Beliau memiliki beberapa pakaian. Beliau memiliki setiap istri punya rumah masing-masing. Kita tidak bicara masalah ukuran besar atau kecil. Mungkin di masa itu adalah ukuran sudah ideal. Tapi tidak boleh kita katakan, oh rumah Nabi dulu dari tanah liat loh. Itu kan di masa itu. Masa sekarang kita harus bangun rumah tanah liat? Kan disesuaikan kondisi dan keadaan.
Di zaman sekarang orang sudah batu bata, sudah semen, sudah marmer, ya, masa dulu belum ada. Jadi bukan fisik kesederhanaan itu yang diambil, tapi Nabi SAW punya rumah nggak di setiap istri? Punya rumah. Semua punya. Hafsah punya rumah sendiri, Aisyah punya rumah sendiri, Ummu Habibah sendiri, Sofia sendiri, Juwairiyah sendiri. Semua sendiri masing-masing. Nabi SAW punya sendiri-sendiri. Itu kan berarti menandakan beliau punya, gitu kan? Tapi kan gentengnya dari pelapa kurma, Ustaz. Di masa itu begitu. Adanya begitu ya? Di masa itu kan begitu. Di masa itu mana ada plafon kayak kita sekarang. Kan belum ada. Jadi jangan melihat di situnya. Kalau itu berarti ya sama. Di masa Nabi orang pakai unta, jangan pakai mobil sekarang. Iya kan? Jadi ya gitu. Gak usah pakai lift, jangan building. Ya. Tangga ya? Iya, tangga. Kalau tangganya juga buat dari pelapa kurma. Kalau perlu kan gitu. Nggak bisa. Itu pemandangan yang dangkal sekali. Bukan begitu yang dilihatnya. Tapi lebih lihat kepada hal positifnya. Ternyata Nabi SAW menyiapkan buat setiap istrinya rumah masing-masing. Artinya Nabi SAW punya 9 rumah waktu di Madinah. Iya. Masya Allah, 9 rumah. Banyak kan masing-masing punya rumah. Kan gitu. Nabi SAW punya kebun kurma. Dari harta rampasan perang ada hasil yang beliau bagikan untuk memenuhi kebutuhan beliau. Beliau punya kuda yang beliau pernah pakai berlomba bertanding bersama dengan sahabat. Jadi lihat keberadaan Nabi memiliki harta tersebut. Jadi bukan secara fisiknya saja. Karena mobil sekarang itu menggantikan kuda sama unta di masa dulu kan. Iya. Masya Allah. Jadi artinya kalaupun misalnya menikmati dunianya dengan kita umroh misalnya dengan pilih fasilitas yang terbaik, hotelnya yang luar biasa, yang view Ka'bah itu kan seakan-akan kan itu kayak berlebih-lebihan banget ya, di-upgrade lagi. Kalau bisa upgrade lagi di bisnis kelas itu nggak ada masalah, Sote. Ini orang yang selalu bilang begini iseng deh. Ya iseng banget maksudnya. Stigmanya beredar begitu-begitu. Kalau gitu maunya apa? Maunya yang hotel 5 km dari haram. Begitu pergi sholat duhur, nggak bisa lagi balik asal. Sudah bengkak kakinya. Alasannya baru 2 hari di Mekah sudah sakit, nggak bisa ibadah. Nah, iya. Nabi SAW berkata kepada Aisyah, ketahuilah wahai Aisyah, besarnya kadar balasan pahala umrohmu sesuai dengan besarnya biaya yang kau keluarin. Itu hadis disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib Tarhib miliknya Al-Munziri rahimahumullah semuanya. Jadi Allah SWT menilai besarnya pengorbanan kita. Nah, iya. Jihad sekarang. Oh ya, sudah deh. Dari musuh tidak apa-apa pakai tank itu kan mahal pakai pesawat tempur. Kita pakai kuda aja. Ya ditembaklah habis semuanya. Nah iya. Sementara beli pesawat tempur, beli tank kan butuh duit. Iya. Gimana sih sudut pandang itu loh yang harus diperbaiki. Masya Allah. Apalagi pas banget ya berarti. Udah makin mantap lah hati kita nih. Umrohnya dengan fasilitas luar biasa. Dibimbing juga sama beliau. Ya kan? Wah, apalagi kalau udah ngomongin travel beliau ini bener-bener waduh, kenyamanan luar biasa. Dan pas sekarang ini adalah bulan Ramadan, teman-teman semua. Artinya, Uhud Tour ini menghadirkan paket umroh awal, pertengahan, dan akhir Ramadan. Nah, perjalanan makin nyaman dengan fasilitas hotel dekat Masjidil Haram dan di Nabawi tentunya kalau di Madinah ya. Nah, ini termasuk sama kereta cepat Haramain. Dan juga full service, handlingnya luar biasa, serta bimbingan mutawif terpercaya. Nah, artinya termasuk juga paket khusus bersama Ustadz Khalid Basalamah. Kalau boleh tahu, untuk yang bareng sama Ustadznya kapan, Ustadz? Saya di awal Ramadan dan di akhir. Awal sama akhir, berarti akhir itu 10 hari terakhir. Pertengahan sempat kita balik sebentar, sepekan mungkin di Indonesia, baru balik lagi ke sana di akhir. Tanggalnya udah ada dong? Udah, kalau awal Ramadan kan 15 Februari. Jadi 3 hari sebelum Ramadan, 4 hari sebelum Ramadan itu kita masuk Madinah untuk adaptasi cuaca dulu. Biar jemaah masih bisa makan, masih bisa city tour, segala macam. Awal hari pertama Ramadan kita umroh. Nah insya Allah tanggal 23 gitu sudah balik ke Indonesia. Habis itu tanggal 2 Maret saya berangkat lagi ke Aqsa sampai tanggal 7 Maret. Itu ke Aqsa 6 hari untuk meraih pahala buka puasa. Puasalah ya dengan sholat tarawih di Masjid Aqsa dan membuka puasakan teman-teman kita Palestina sana. Sekaligus masuk ke wilayah ribat, wilayah jihad. Yang kita bisa dapat pahala jihadnya, pahala ribatnya walaupun tidak dari kontak fisik. Karena itu wilayah konflik kan. Kemudian kita ke Madinah 7 sampai 10 Maret, 10 sampai Lebaran, tanggal 20 Maret insya Allah di Mekah. Itu 10 terakhir Ramadan untuk meraih Lailatul Qadar. Nah, paket Uhud Tour ini kan ada bronze, gold, platinum. Kalau yang Ustadz itu ada di semuanya atau hanya paket tertentu? Kalau pokoknya saya berangkat sebulan sekali. Pada saat saya berangkat itu biasanya kita fokus ke paket platinum dulu karena saya ingin memang mengajak jemaah, ayo yang punya kelebihan harta kenapa nggak pakai fasilitas terbaiknya, gitu kan? Jadi kita harusnya dapat fasilitas terbaik. Toh ini juga kita sebenarnya travel itu kan cuma fasilitator. Ya.
Sebenarnya kita sedang transaksi dengan Allah. Travel ambil untung berapa sih? Ya. 10% dari total HPP misalnya. Nggak besar kalau travel itu. Di Uhud itu kita maksimal 10%. Jadi misalnya kalau dia bayar 40 juta, ya 4 juta buat travel. Nggak besar sebenarnya gitu kan. Untuk semua pelayanan dia selama 9 atau 10 hari selama di sana. Jadi sebenarnya itu fasilitator doang. Dia sedang transaksi untuk kebutuhan dia. Pesawatnya, hotelnya, transportasinya, kenyamanannya, pelayanan segala macam. Dan itu juga dia sebenarnya sedang transaksi dengan Allah. Allah akan gantikan. Nah kalau sama saya selalu platinum itu memang selalu pakai yang bintang 5 plus lah di Madinah, kayak Hotel Hilton, Intercon, Darul Iman. Kemudian di Mekah itu memang Darul Tauhid, Intercon. Langsung keluar langsung. Kalau yang di bawahnya, jadi itu bintang 5 menengah ke atas. Kalau yang bintang 5 menengah, pas di tengah-tengah itu di Madinah dia pakai Sofitel, Darul Iman Al-Haram gitu kan. Ada hotel baru sekarang yang World Peninsula itu dipakai di Madinah itu hotel bintang 5 semua. Di Mekahnya pakai Fairmont. Kalau Fairmont ini mungkin kelas hotel bintang 5 nomor 2 di Clock Tower. Karena kan yang paling pertama tuh Raffles baru Fairmont kan. Nah datang sesudahnya itu baru Movenpick, Pullman gitu kan, Swiss Maqam, Swiss Bell. Rotana itu Rotana itu masih di bawahnya Fairmont. Tapi Fairmont itu memang yang terbaik, yang nomor 2 lah. Karena Raffles ini harganya sama dengan Intercon. Dia rata-rata kamarnya suite semua. Jadi mereka kita nggak masuk ke sana karena dia sama saja dengan paket platinum. Tapi platinum kita ambil yang Interconnya. Nah kalau di bronze itu, walaupun biasa di bronze itu disilakan dengan bintang 3 kalau travel umumnya. Kalau kami tidak, itu memang bintang 5 menengah ke bawah. Tapi bintang 5. Bronze tetap bintang 5 Ustaz? Tetap. Misalnya kalau di kita pakai di Mekah Clock Tower itu Movenpick? Oh bukan. Rotana? Itu untuk masih kelas-kelasnya gold. Tapi kalau platinum, kalau bronze itu seperti Ajat Makarim, di Ajat. Oh tetap ke Ajat berarti kemudian kan? Syuhada. Tapi hotel-hotel bintang 5 kelas yang mendekat bintang 5 ya? Itu, iya. Tapi dia kelas bronze gitu. Jadi memang kita coba memberikan fasilitas yang terbaik. Bus-bus kita coba kasih yang 2025, 2026 yang kita kasih siapkan. Jadi itu memang selisihnya ribuan real kalau kita cuma mengambil yang tahun 2020, 2022 itu bisa ribuan real. Tapi bagi kita adalah maksimal dalam pelayanan ibadah, maksimal dalam pelayanan fasilitas. Masya Allah. Bronze-nya aja beliau tetap Ajat Makarim itu kan langsung deket set ke WC 3 apa segala macam udah masuk pelataran deh. Ya, betul. Saya pikir masuk ke sana lagi Ustaz. Oh enggak. Tahu. Nih saya doain terutama yang ada di studio di sini ya secepatnya berangkat umroh tahun ini insya Allah nih. Bareng sama tuh Ustaz Khalid. Langsung yang terbaik dong ya. Nah jadi segera amankan seatnya teman-teman semua. Ya, cek aja deskripsi karena memang ini siapa-siapa dia dapat. Dan di awal Ramadan. Sebenarnya begini Dar. Ya, gimana, masalah umroh ini mungkin terlepas daripada Uhud Tour ya. Travel manapun. Sebenarnya saya melihat umroh ini bukan karena banyaknya duit, bukan. Bukan karena banyak finansial, tapi masalah yang pertama niat dan tekad dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mau umroh nggak? Dia mau haji nggak? Kalau kita hitung persentase jemaah haji dan jemaah umroh itu mayoritasnya orang tidak mampu. Iya. Kita lihat sekarang regulasi pemerintah kita dari 100% visa yang dikasih oleh pemerintah Saudi haji, kenapa 92%-nya masuknya ke reguler? Reguler rata-rata orang tidak mampu, mereka bayar murah. Mereka nabung lama, sampai rela antri puluhan tahun gitu kan. Yang 8% dikasih ke travel swasta, ONH+. Ini karena memang lebih banyak mereka. Kalau kita lihat jemaah haji itu, jemaah umroh, dari Mesir, dari Afrika, dari mereka memang rata-rata di hotel-hotel yang jauh, jalan beberapa kilometer. Karena mereka tidak mampu. Kenapa? Apa yang membuat mereka bisa sampai sana? Karena niat dan tekadnya baik. Berapa banyak orang kaya raya, tapi nggak injakin kakinya di Mekah. Sudah lebih dulu injakin kakinya di Jepang, di Korea, tapi belum pernah injakin kakinya di Mekah. Sayang sekali. Banyak di antara jemaah kami, sudah alhamdulillah puluhan ribu orang yang berangkat dengan Uhud itu rata-rata saya tanya kalau jemaah haji, mereka orang mampu dan rata-rata sudah berumur. Saya tanya, sudah pernah umroh Pak? Sudah pernah haji? Belum. Sebelumnya belum pernah. Banyak yang belum pernah. Alhamdulillah mereka masih tergerak pergi. Lalu masa mudanya di mana pada saat mereka ini? Padahal orang mampu. Jadi kebanyakan mereka itu menganggap, nanti aja deh kalau sudah tua, nanti aja kalau sudah begini. Kan jika mampu gitu. Nah itu sayang banget itu, sayang banget. Harusnya gitu. Jadikan kaki kita pertama melangkah ke luar negeri kalau bisa ke Mekah. Gitu. Begitu. Dan itu kita jadikan program rutin kita. Niat sama Allah. Para salaf begini, kalau mau ninggalin Mekah, sebelum ninggalin Mekah mereka selalu berdoa.
ya Allah jangan jadikan ini adalah kedatanganku yang terakhir. Sampai kalau pernah dengar Zakwan ibn Kaisan rahimahullah, ini julukannya Taus. Taus itu burung merak karena orangnya tampan, kaya, pinter, ulama besar nih, terkenal sekali. Beliau saking selalu berdoa seperti ini setiap datang haji sampai 40 kali beliau haji. 40 tahun. Ada di antara mereka sampai 70 tahun mereka haji, tidak pernah selesai. Sebagian salaf menukil bahwasanya ada seseorang selalu berdoa begitu pada saat di Arafah. Dan di tahun terakhir dia sudah malu sama Allah, dia nggak baca lagi, maka wafat dia di tahun itu. Jadi mereka memang menjadikan itu program utamanya. Mereka jadikan itu seperti, ya ini reunian yang benar nih, reunian iman gitu kan. Di Mekah gitu, di musim haji, di musim umroh, begitu. Soalnya kan masih ada mindsetnya kan belum dipanggil Ustaz. Gitu kali. Umroh itu kan panggilan gitu. Gini, bagaimana antum tahu antum sedang dipanggil sholat oleh Allah? Azan. Iya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kan. Ayo kerjain sholat, ayo menuju kepada kemenangan. Itu ayo menuju kepada kemenangan. Sebenarnya bukan muadzin yang panggil, Allah yang panggil. Karena orang Arab, orang bule, orang dari Afrika, orang Melayu di Asia, azannya sama. Yang panggil siapa? Allah. Ya Allah. Nah, itulah kita peka menangkap Allah yang sedang panggil saya, bukan muadzin. Selama kita pikir, azan, kita pikirnya ke muadzin, mobil kita nggak akan mampir ke masjid. Kita pikir anggap remeh. Tapi kalau kita sadar itu adalah panggilan dari Allah, kita akan mampir, kita akan segan karena yang panggil kita sang raja. Nah, begitu juga dengan haji dan umroh. Dari mana? Flyer travel, cerita dari keluarga kita yang sudah pernah umroh atau haji, kita lihat cuplikan Ka'bah, hati kita terus. Itu panggilan namanya. Siapa yang segera eksekusi, datang mendaftar, Allah mudahin dia. Iya juga, Masya Allah. Di FYP itu kan belum manggil kita sebenarnya. Cuma kepakainya buat apa sih? Siap Mas. Masya Allah Ustaz. Artinya umrah Ramadan bersama Uhud Tour karena we value comfort over everything. Detailnya semuanya di sana, cek aja di bawah. Ini tinggal 10 hari lagi ya. Terhitung kita syuting sekarang ya teman-teman ya. Ini jujur aja kita taping apa segala macamnya. Jadi ini berarti udah tinggal 10 atau semingguan lagi berarti. Ustaz akan berangkat insya Allah masuk ke 1 Ramadan. Baik, insya Allah mudahkan semuanya ya. Kalau gitu, demi menggapai keberkahan kita pada kesempatan kali ini, biar terus-terusan kita mengingat kajian yang manfaatnya bersama Ustaz Khalid Basalamah. Program takjil kita ini tayang setiap jam 4 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Ini setiap bulan Ramadan. Di sini banyak sekali cuplikan-cuplikannya, playlist-playlist yang ada narasumbernya, apa segala macamnya juga kita udah pernah syuting bareng sama beliau-beliau semua. Atta Halilintar, Baim Wong, siapa lagi? Iya, Daniel Mananta, terus siapa lagi? Udah, Atta Halilintar mula dan teman-teman fans deh. Biar semakin berkah. Banyak pengalaman dari jemaah. Gimana, Ustaz? Terlepas antum angkat atau tidak, tapi ada kemarin hampir setiap anak berangkat itu kan sebulan sekali. Setelah pandemi kan selalu berangkat sebulan sekali. Hampir setiap datang itu ada Allah datangkan orang yang cerita. Gitu. Ada satu bapak, dia cerita, Ustaz, saya tinggal di Irian. Dari kota utamanya itu masih jalan lagi pakai speedboat sekian jam, habis itu lewat darat lagi sekian jam. Pak, jauh banget, dia ikut platinum Uhud Tour. Di pedalaman gitu. Gimana Pak ceritanya? Dia bilang saya pernah umroh Ustaz. Kemudian saya tinggal di daerah Ajat itu, hotel yang murah, paket yang murah. Lalu Mutawif sempat bilang sambil tunjuk ke intercom, itu Pak hotel terbaik di Mekah. Dia bilang waktu itu saya berdoa, saya bilang ya Allah, saya pengen sekali untuk umroh lagi, tapi saya mau di hotel itu ya Allah. Dia bilang berjalan berapa waktu Ustaz? Istri saya sempat lihat flyer Uhud, hotelnya itu, maka saya daftar. Dan Allah mudahkan saya bisa berangkat. Uangnya? Ya pokoknya dia daftar, dia berangkat intinya. Bagaimana itu urusan dia sama Allah. Tapi yang jelas dia kena tekadnya, dia kena niatnya itu. Allah mudahkan. Dia bilang, ya di situ pada saat dia tunjuk hotel itu, Mutaif tunjuk di Mekah, waktu dia umroh yang sebelumnya, itu hotel terbaik Pak. Dia bilang, ya Allah mudahin saya umroh ke depannya, saya masuk di situ. Ada lagi kemarin jemaah datang begitu juga, suami istri. Cerita Ustaz, habis tahallul, Ustaz saya mau cerita dulu Ustaz. Kata istrinya sama suami datang. Ya silakan. Saya tahun lalu pernah umroh sambil tawaf Ustaz. Terus saya berdoa, ya Allah, saya mau umroh sama Uhud Tour sama Ustaz Khalid, saya mau tinggal di hotel itu, ditunjuk sama dia Fairmont. Tawar sama itu dia bilang di Fairmont. Betul-betul dia umroh sama kita di hotel itu. Masya Allah. Jadi betul-betul banyak sekali pengalaman yang seperti itu. Lisannya ini loh, bener, makanya kita berucap yang baik-baik, itu jadi doa apa segala macam. Optimis, minta kepada Allah, Allah akan mudah. Iya, jangan akhirnya malah udah di tanah suci, doanya malah kayak
kita mana sanggup di situ. Lah udah, ntar jadi doa tuh. Masya Allah, jangan sampai begitu ya teman-teman semua ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di program takjil yang berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.